Mohon berdiri, majelis memasuki ruang sidang. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Sidang perkara nomor 796 PIT B 2022 atas nama terdakwa Ferdi Sambo dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sehat Saudara Ferdi Sambo? Sehat yang mulia. Baik. Silakan pindah tempat duduknya. Untuk terdakwa Putri Chandrawati. Izin Bapak, untuk terdakwa Putri Chandrawati, ini kami pagi ini mendapat informasi terkait dengan kesehatan terdakwa Putri Chandrawati. Hasil pemeriksaan laboratorium klinik Adiaksa, beliau dinyatakan positif COVID. Namun jika berkenan kami hadirkan melalui via online, Pak. Oke. Bagaimana penasihat hukum? Keberatan? Tidak keberatan. Tidak keberatan. Apakah saudara mau berkomunikasi dengan terdakwa dulu? Tolong mic-nya. Izin yang mulia, kita minta dalam persidangan online ini klien kami bisa didampingi oleh rekan kami yang sedang menuju ke kejaksaan, dan kami juga bisa diberikan akses berkomunikasi. Tadi sudah komunikasi dengan JPU untuk komunikasi by phone. Sebelum persidangan dibuka, apakah saudara mau berkomunikasi dulu? Sudah tadi yang mulia. Tadi sudah berkomunikasi dengan terdakwa ya? Oke. Baik. Sidang perkara nomor 797 PIT B 2022 atas nama Putri Chandrawati dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Putri sehat hari ini berdasarkan laporan dari Jaksa Penuntut Umum, saudara saat ini dinyatakan positif. Apakah saudara bisa mengikuti persidangan melalui daring atau online? Mohon maaf, kami tidak mendengar. Mohon izin yang mulia, saya siap menjalankan persidangan hari ini. Oh, sudah siap ya untuk mengikuti persidangan. Baik, seandainya nanti itu saudara sudah berkomunikasi dengan penasihat hukum saudara ya? Siap yang mulia. Sepanjang persidangan karena saudara sedang dinyatakan COVID, maka kami akan memberikan akses yang besar penasihat hukum saudara untuk berkomunikasi saudara lewat alat komunikasi handphone. Baik. Terima kasih yang pada saudara Jaksa Penuntut Umum, mohon diberikan akses yang besar kepada terdakwa Putri Chandrawati berkomunikasi dengan penasihat hukumnya melalui komunikasi handphone. Siap Bapak Ketua. Baik.
Baik, ada saksi yang dihadirkan hari ini? Ada Bapak. Panggil Silakan semua. dipanggil semuanya. Makanya kita lihat aja. Baik, saudara penuntut umum, ini untuk Adan Romer dan kawan-kawan, para ajudan sudah kita periksa minggu lalu, dihadirkan dalam rangka apa? Izin Bapak Ketua Majelis, berdasarkan hasil persidangan sebelumnya, karena diminta saudara dari penyidik untuk dihadirkan, namun pada kesempatan kali ini kami sampaikan juga bahwa penyidik atas nama Ardiansah yang berdasarkan penetapan Bapak Ketua Majelis, hari ini juga dia tidak bisa menghadirkan hadir di persidangan karena beliau juga terkena COVID. Namun saksi yang sebagaimana persidangan lalu terlanjur kami panggil untuk hadir juga, sehingga kami minta saksinya untuk hadir Pak, untuk mencocokkan video yang dimaksud kemarin. Videonya bisa dihadirkan? Izin Bapak, terkait dengan video, karena video tersebut sudah disita, dan untuk menjaga kerahasiaannya supaya tidak sehingga kami kemarin akan menghadirkan Ardiansah bersama-sama penyidik OJ dan tim ahlinya untuk membuka Pak, supaya bisa itu, sehingga pada kesempatan ini kami minta waktu lagi untuk dimundurkan terkait dengan itu. Kalau memang maunya seperti itu dengan alasan kerahasiaan ataupun apapun, saudara saksi Adan Romer dan para ajudan ini tidak perlu kita periksa lagi. Iya Pak. Ya. Ya. Cuma menunjukkan senjata beliau almarhum, senjata terdakwa Ricky dan beberapa peluru yang terkait dengan yang belum ditunjukkan kemarin Pak. Oke, hanya untuk menunjukkan itu saja. Selanjutnya saksi yang sudah kita periksa di ini Yang diperiksa semua kenapa dihadirkan lagi dalam perkara Verdi Sambo? belum Pak. Yang belum dalam perkara Verdi Sambo, Yang belum pernah Sambo. yang sudah yang belum diperiksa. Yang saya tahu cuma yang dari BNI ini sama saudara, terus saudara belum ya? Siapa nama saudara yang paling ujung? Saya Afung. Afung, Tong Ciufung ya. Sama yang ini kemarin ya. Terus? Abulan. Yang lain yang sudah diperiksa siapa dalam perkara Verdi Sambo? Cuma berempat Pak. Hanya berempat saja. Oke, kalau gitu saya minta KTP yang belakang. Enggak, saudara berempat tidak perlu. Saudara berempat hanya mengingat sumpah yang pernah saudara ucapkan kemarin, karena berkaitan dengan ini hanya mau menunjukkan alat bukti berupa senjata yang dipakai oleh terdakwa Ricky maupun terdakwa Eliezer serta peluru. Itu saja ya. Jadi saudara masih mengingat sumpah yang lain, saudara tidak perlu mengucapkan sumpah lagi. Mohon yang belum, yang mau diperiksa, mohon pinjam KTP-nya. Ya, kemarin saudara masih itu ya. Saudara Isbah ini bukan kita sudah pernah periksa dalam perkaranya apa Verdi Sambo? Belum ya? Oke. Saudara Isbah Aska Tilawah
lahir di Sukabumi tanggal 24 Oktober tahun 95, alamat di Kampung Talang, Kelapa Nunggal, Kabupaten Sukabumi, agama Islam, belum bekerja. Nevi Afrilia, tempat tanggal lahir Tangerang 7 April tahun 99, alamat Sasak Panjang Permai, Blok A 201 Kabupaten Bogor, agama Islam, pekerjaan mahasiswa. Chong Jiufu, tempat tanggal lahir Matang Terap 3 Juni tahun 75, alamat Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat, agama. Betul, Kenal Pak. dengan para terdakwa? Tidak, Pak. Tidak ada hubungan keluarga. Saudara Nefri dan saudara Isbah kenal? Mohon untuk mic-nya. Kenal sebagai pasien? Kenal sebagai pasien, tidak ada hubungan keluarga. Tidak ada. Saudara Isbah? Ya, sama. Sebagai pasien, tidak ada hubungan keluarga. Betul. Victor Kamang, tempat tanggal lahir Jakarta 1 Juni tahun 84, laki-laki, alamat Jalan Keramat 5 nomor 3, Senen, Jakarta Pusat, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta. Betul ya? Kenal dengan para terdakwa? Tidak kenal, Yang Mulia. Tidak ada hubungan keluarga ya. Ahmad Syarul Ramadan, tempat tanggal lahir Jakarta 12 November tahun 2002, alamat Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur, agama Islam, pekerjaan pekerjaan mahasiswa. Benar? Baik Yang Mulia. Kenal dengan para terdakwa? Tidak sama sekali Yang Mulia. Tidak ada hubungan keluarga ya. Iya Yang Mulia. Raditya Adiasa, tempat tanggal lahir Jakarta 21 Juni tahun 89, laki-laki, alamat Jalan Penggalang 1 nomor 6, RT 1 RW 8 Rawalumbu, Kota Bekasi, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta. Betul, Betul? Yang Mulia. Kenal dengan para terdakwa? Saya hanya kenal Pak Sambo, Yang Mulia. Dengan saudara Putri Chandrawati tidak kenal? Tidak kenal, Yang Mulia. Tidak ada hubungan keluarga ya? Tidak ada. Bimantara Jayadiputro, Siapa Yang Mulia? tempat tanggal lahir Lahat 16 Januari tahun 87, alamat Perum Sutra Graha, Sutra Alam, Kota Bandung, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta. Betul Yang Mulia. Kenal dengan para terdakwa? Tidak kenal. Tidak ada hubungan keluarga juga ya? Tidak. Anita Amalia Dwi Agustin, umur 34 tahun, tempat tanggal lahir Bogor 15 September tahun 88, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir D3, alamat Bukit Cimanggu, Villa Blok T5 nomor 6, Kota Bogor. Iya. Kenal dengan para terdakwa? Tidak kenal. Tidak ada hubungan keluarga ya? Tidak. Baik, selain para ajudan yang beragama Muslim, silakan berdiri terlebih dahulu untuk diambil sumpahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Sebagai saksi. Sebagai saksi. Perkara ini.
keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenar-benarnya. Silakan duduk. Baik, untuk yang beragama Kristen Protestan ataupun itu silakan berdiri dulu untuk diambil sumpahnya. Saya berjanji sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenar-benarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Nah, duduk. Baik. Untuk mempersingkat waktu, Saudara Jaksa Penuntut Umum silahkan tunjukkan apa barang bukti yang mau ditunjukkan kepada para ajudan ini. Terima kasih Bapak Ketua Majelis. Silahkan. Kami langsung aja Pak. Langsung. Ya. Untuk para ajudan, apakah mengenal senjata ini? Kenal, Pak. Kenal. Ini namanya apa? Ini yang melekat di mana? Di mobil LM itu. Di mobil LM ya? Ya, Pak. Oke. Ini yang kebawa sehari-hari ya? Siapa? Ini magasinnya? Betul, Pak.
majelis, saudara tidak tahu
Oh begitu. Ada nggak menjelaskan Irfan ketika itu atau Bapak berkomunikasi dalam berinteraksi dengan Irfan itu minta dijelaskan yang ini kenapa mati, yang CCTV yang mana yang mati, ada nggak seperti itu? Oh tidak Pak. Tidak? Tidak. Tidak ya. Terhadap di VR ini tadi bisa nggak dipastikan kalau dipasang, setelah dipasang itu dia bisa langsung menyimpan begitu? Iya, sistem yang otomatis punya Bapak, Pak. Yang punya Bapak yang baru? Iya, otomatis Pak. Otomatis ya, langsung, mesin itu hampir semua udah otomatis Pak. Langsung otomatis iya. menyimpannya. Jadi dipastikan begitu dipasang, nyala, dia sudah langsung menyimpan segala hasil yang dia peroleh gambar itu ya? Iya, betul Pak. Nah, tapi kalau yang di VR yang sudah tadi menyala tapi tidak ada harddisknya, itu tidak ada penyimpanannya? Tidak ada penyimpanan. Tidak ada penyimpanannya ya. Mungkin ada kawan lagi yang mau melanjutkan? Izin melanjutkan yang mulia. Saudara Afung, pada saat Anda mengambil DVR itu di pos satpam, situasi atau kondisi di sana seperti apa? Saya perhatikan biasa aja ya. Biasa aja? Iya. Apakah ada perdebatan antara, tadi kan ada Irfan, apakah ada satpam juga di situ? Tidak ada ya, biasa ya. Tidak ada satpam atau tidak? Ada satpam. Ada satpam? Ada. Dan reaksi satpam seperti apa? Biasa aja sih, jadi Irfan ketemu security, dia bicara karena saya posisi belakang. Bicaranya apa? Saya tidak dengerin. Tidak dengar? Saya tidak dengar. Oh, pada saat itu apakah Irfan selalu berada di pos satpam itu atau sempat juga pergi ke tempat lain? Tidak, dia temenin saya. Berapa lama proses Anda untuk kurang lebih 25 menit lah. Dan dia selalu ada di situ? Iya. Tidak pernahkah dia pergi dulu ke rumah lain? Tidak, karena posisinya gini, di depan saya adalah rak untuk tempat monitor di VR, lalu di belakang saya ini ada meja kecil satu sama bangku. Saudara Irfan duduk di sana. Ya, karena posisi yang mesin di VR itu saya masih ingat, tahu di atas meja samping Irfan yang dilihatin gitu. Satpamnya ada berapa di situ? Kenapa? Ada berapa satpam di sana? Satu yang temenin saya di dalam ya. Satu yang temenin di dalam? Iya. Ada lagi yang di luar kah? Di luar tuh saya perhatikan ada kurang lebih ada 2 atau 3 lah, saya kurang ingat ya. 2-3 orang satpam iya. Atau ada saya kurang polisi? Tahu. Saya tidak bertanya karena saya lihat ada orang duduk di sana. Selain dari saudara Irfan, yang dari pihak kepolisian siapa di situ? Ada nggak yang hadir? Saya tidak mengetahui ya. Tidak mengetahui. Jadi total yang ada di dalam pos satpam dan di luar pos satpam ada berapa orang yang menemani saudara pada saat itu? Satu aja. Di luar dan di dalam? Di luar ada berapa orang? Di dalam ada berapa orang? Jadi pas saya masuk itu di depan itu ada 2 atau 3 lah ya. Saya kurang perhatikan, mas, maaf saya kurang ingat. Ya. Ada yang ada lebih dari 2 orang, 3 lah ya. Karena Irfan datang, dia ketemu security yang di depan duduk lagi bangun, dia ngomong, nih ada teknisi saya nih kalau mau ganti di VR. Oh iya, dalam katanya. Oke. Setelah itu apakah ada di VR lain yang Anda ganti? Tidak ada, cuma itu aja. Pembayarannya seperti apa? M-banking ya, transfer. Siapa yang mentransfer? Dia pakai nama Indra ya. Iya. Iya, tapi nilainya benar sesuai tagihan saya. Pakai nama Indra. Iya. Tapi yang menelpon Anda Irfan. Irfan. Oke. Baik, saya ke Ibu Anita. Baik. Saudara Anita, tadi kan saudara sudah menjelaskan tentang rekening-rekening itu ya. Itu rekening milik Ricky. Iya. Seberapa sering rekening Ricky menerima transfer dari rekening Yosua? Atau rekening yang mana yang tadi terakhir itu? Hanya satu itu aja. Hanya yang tanggal 11 Juli aja. 11 Juli saja? Iya. Apakah pernah ada transaksi yang tinggi, besarnya sama seperti yang ditransfer pada hari itu? Dari semua transaksi-transaksi di rekening Ricky? Besarnya sama pada satu kali kesempatan? Ini kan saya ketika di BAP hanya yang 100 juta ini aja yang ditanya. Tapi kan Anda punya data tadi rekening-rekening itu transfer? Belum Anda rekap? Belum direkap sih. Kalau kemarin uang masuk hanya keluar aja. Ada yang sampai 50 juta.
Iya. Lebih dari itu ada tidak? Maksud saya ada nggak yang lebih tinggi daripada transferan dari rekening Yosua kepada rekening Ricky ini sebesar 100 juta? Maksudnya dari rekening uang masuk ke rekening Ricky, dari rekening Yosua? Atau dari rekening yang lain lebih tinggi dari? Ada, hanya setoran aja. Setoran? Bukan transfer. Oh, setoran. Iya. Setoran ke rekening Ricky berapa? Tanggal 28 April itu Ricky Rizal Wibowo setor 450 juta. Setor? Iya, setor. Satu kali transaksi, 450 juta? Iya. Oke. Untuk yang transaksi dari rekening Yosua itu hanya satu kali itu aja ya? Satu itu aja. 2 kali tapi? 2 kali. Baik. Ini kan transfernya internet banking ya, M-banking? Iya. Proses M-banking itu seperti apa sih? Bisa jelasin nggak? Jadi ketika nasabah buka rekening, biasanya kan kita menjelaskan kalau transaksinya lebih mudah menggunakan e-channel yang lain selain ATM, seperti mobile banking, internet banking, SMS banking. Nah itu nanti nasabahnya pilih mau pakai apa, mobile banking, internet banking, atau SMS banking. Kalau transaksi Yosua ini internet banking? Ini keterangannya e-net banking, tapi e-net banking itu bisa lewat mobile banking, bisa lewat internet banking. Saya nggak bisa memastikan karena harus melihat dari rekening Yosua gitu. Nah, prosesnya seperti apa? Misalkan internet kalau banking mau seperti buka apa? Mobile banking itu yang didaftarkan nomor handphone nasabahnya, alamat email, lalu dibuatkan user ID-nya, tergantung nasabahnya mau user ID apa, atau terus nanti nasabah mendownload aplikasinya lewat Play Store. Setelah itu nasabah mengaktifasi dengan memasukkan nomor rekening, PIN ATM, nomor kartu, lalu nanti mendapat OTP dari nomor handphone yang sudah didaftarkan. Setelah itu nasabah membuat MPIN dan password untuk transaksi. Apa MPIN? MPIN dan password transaksi. MPIN itu untuk masuk ke aplikasi mobile bankingnya. Artinya seseorang yang mentransfer harus punya MPIN dan semuanya. Passwordnya User ya? ID, MPIN dan password transaksi. Oke. Ya. Apakah itu bisa dilakukan dari device yang berbeda? Misalkan saya handphone ini ada M-banking, saya ganti handphone lagi menggunakan M-banking yang sama, masih bisa? Kalau bisa ganti handphone asal SIM cardnya itu dipindahkan ke handphone yang baru. Oke. Iya, dan dia harus tahu itu kan kita masukkan nomor rekening, PIN ATM, nomor kartu, terus nanti kan ada OTP yang masuk ke nomor handphone yang sama dan email yang sama. Jadi nomor handphone dan emailnya pun harus sama. Setelah itu bisa digunakan kembali dengan MPIN dan password yang sama. Oke. Kuncinya tadi harus ada MPIN dan password untuk mengetahui transfer itu ya? Kalau transaksi ya. Oke. Saya ke Mbak Saksi Nevi dan Saksi Nevi dulu. Oke, Saksi Nevi, tadi Anda menjelaskan tanggal 8 swab di Saguling ya? Iya. Apakah keluarga di Saguling, baik itu Ibu Putri maupun Pak Sambo, selain di Saguling, pernahkah minta swab di tempat lain? Pernah. Di mana? Jadi biasanya keluarga Pak Sambo dan ajudannya, biasanya itu minta swab ada di rumahnya sama di kantor. Rumahnya tuh rumah mana? Rumahnya itu ada yang di Saguling, ada yang di Duren 3 sama di Bangka. Duren 3 itu ada 2 rumah. Oke. Gitu. Sama di kantor. Paling sering di mana? Paling sering itu di kantor. Di kantor. Untuk Ibu Putri? Kalau Ibu Putri biasanya dia di Saguling. Di Saguling. Kalau Bangka pernah? Bangka pernah. Biasanya itu Pak Sambo saja. Oh, oke. Anda tahu pada saat PCR atau itu biasa PCR? PCR. Itu apakah isomannya juga di sana? Kalau untuk isoman saya tidak tahu. Baik. Kalau tadi Anda tanggal 8 di rumah Saguling, saya ingin menanyakan bagaimana situasi dan kondisi pada saat Anda melakukan PCR.
bagaimana keadaannya Ibu Putri, bagaimana keadaan Susi, Joshua, dan Richard. Kalau Kondusifkah? Ya ini yang mau diganti ya ini gitu. Jadi enggak langsung minta ganti aja ya? Iya. Langsung enggak ada alasan apapun ya? Oke. Untuk ini tadi siapa? Itu tanggal 7 ya? Tanggal 7 siapa yang PCR? Tanggal 7 ya? Betul. Siapa yang PCR? Bapak FS sama Bapak Daden. Di mana melakukan di Mabes kantor? Di Mabes. Di Propam. Ya, Oke. Kalau untuk Mbak ini Mevi ya. Mevi kan biasa untuk PCR ya. Nah, sepengetahuan Mevi nih, untuk bisa isoma itu harus tahu hasilnya dulu atau gimana? Kalau untuk itu saya tidak tahu, Bu. Ya, Jadi, untuk orang supaya misalnya, saya mau isoma, itu harus tahu hasilnya dulu, negatif baru isoma, atau positif baru isoma, atau bagaimana? Untuk seharusnya ketika lazimnya tahu hasil positif baru isoma. Baru isoma. Jadi sepertinya kan harus menunggu hasil dulu ya. Yang tadi sepertinya Bu PC 3 jam, harus 3 jam dulu nunggu. Kalau yang RE sama Joshua harus 24 jam dulu. Atau seenggak-enggaknya hasilnya itu sudah masuk ke handphonenya, ke WA ya, melalui WA gitu ya. Nah, kalau untuk
Kurang tahu. Oh, kurang tahu ya. Oke, dilanjutkan oleh rekan saya. Makasih Majelis. Untuk siapa? Enggak, Radit. Iya Bu. Ya, Radit tadi tugasnya apa tadi? Tugasnya? Diminta untuk apa? Saya itu diminta untuk menyerahkan kopi backup rekaman di Biro Paminal dengan Biro Provos oleh Pak HK waktu itu. Diminta untuk menyerahkan rekaman. Iya. Ya, maksudnya langsung diserahkan. Jadi diminta untuk menyerahkan. Kamu dinasnya memang di sana? Saya kan honorer IT di Biro Paminal Bu. Honor di Biro Paminal. Iya. Maksudnya menyerahkan rekaman ini sudah ada rekamannya? Belum. Belum. Jadi rekaman ini ada di dalam NVR. Ya, ada di dalam apa? NVR. Tugasmu? Itu saya harus mendownload dulu dari mesin. Oke. Sesuai dengan permintaan dari tim. Sesuai kan ada dengan dua. permintaan. Siapa aja di situ yang minta? Ada dari tim sus, ada dari Bareskrim. Bareskrim. Di waktu yang berbeda. Di waktu yang berbeda. Betul. Sekarang yang pertama kali minta yang mana? Yang tim sus Bu. Tim sus. Betul. Tim sus itu siapa yang minta? Tim sus yang minta waktu itu Kombes Rahmat Pamuji. Kombes Pamuji itu di Propam juga? Bukan, beliau setahu saya di Itwasum. Waktu itu kamu download, diserahkan, atau memang ada yang kamu download langsung diserahkan atau bagaimana? Atau Jadi, kamu ada edit? Nggak ada edit. Jadi langsung saya colok pakai flash disk. Oke. Itu sesuai dengan permintaannya jam berapa sampai jam berapa sama kamera mana. Waktu itu cuma ada satu kamera yang diminta. Jadi di ruangan detasemen A. Ya. Di ruangan Kamu DNA. kayaknya 2 tempat kan, di Karo Provos sama di mana? Satu lagi? Di ruangan Biro Paminal. Nah, betul. itu sama. Kalau untuk Dan Biro, di Biro Paminal Paminal itu, gimana? Biro Paminal itu di gedung TNCC lantai 7. Kalau untuk Biro Provos kita sebelahan gedungnya. Oke. Yang untuk di lantai 7? Itu Biro Paminal. Nah, itu kamu download juga, baru kamu serahkan? Iya. Jadi tidak ada jadi kamu skip itu berarti, maksud kamu skip itu berarti yang nggak diminta kamu lewatkan, seperti itu atau gimana? Jadi dari tim ini meminta saya coba ada ketika ada orang masuk itu jam berapa? Kan saya didampingin juga Bu, didampingi oleh timnya itu ada beberapa orang. Nah itu saya diminta coba cek kalau nggak salah di Biro Paminal itu dari jam 11:30-an. Ya, Akhirnya saya cari dulu, coba lihat masuk jam berapa orang ini. Oke, saya masuk. Oke, sesuai ke permintaan lah ya. Sesuai permintaan. Oke. Untuk si Afung, ini kan atas permintaan Pak Irfan ya? Iya Bu. Saudara ke sana itu atas permintaan Pak Irfan. Benar Bu. Sudah lama kenal Pak Irfan? Belum Bu. Belum? Saya tidak kenal. Tidak kenal, baru kali itu? Iya, ketemu muka ya, langsung ya. Oh, tidak pernah memesan sebelumnya karena sudah langsung Pak Irfan langsung telepon saudara tuh? Iya Bu, karena saya memang kalau di lapangan itu ada customer tuh, ada yang telepon baru itu, mungkin dia dapat dari customer saya yang lain. Bisa jadilah ya. Iya. Nah, waktu itu Pak Irfan meminta, ini kan saudara kan pas melihat itu kan masih hidup ya. Iya. Nah, pada saat meminta saudara untuk mengganti itu, apakah dia memberikan alasan misalnya, Pak ini tolong, misalkan kalau saya nih, Pak CCTV rumah saya kayaknya begini-begini, tolong dibenerin atau tolong diganti kan begitu. Itu ada nggak Pak Irfan memberikan alasan ini harus diganti karena apa begitu? Atau saudara sendiri, Pak ini masih aktif. Kok Tidak diganti? ada Bu, karena saya di Saudara Irfan ngomong sama security untuk pengganti DVR, ini teknisi yang bagian CCTV nih mau ganti DVR di dalam. Nah, lalu saya tunjukin ya ini yang mau diganti ya ini gitu. Jadi enggak langsung minta ganti aja ya? Iya. Langsung enggak ada alasan apapun ya? Oke.
Untuk ini tadi siapa? Itu tanggal 7 ya. Tanggal 7 siapa yang PCR? Tanggal 7 ya? Betul. Siapa yang PCR? Bapak FS sama Bapak Daden. Di mana melakukan di Mabes kantor? Di Mabes. Di Propam. Ya, Oke. Kalau untuk Mbak ini Mevi ya. Mevi kan biasa untuk PCR ya. Nah, sepengetahuan Mevi nih, untuk bisa isoma itu harus tahu hasilnya dulu atau gimana? Kalau untuk itu saya tidak tahu, Bu. Ya, untuk orang supaya misalnya, saya mau isoma, itu harus tahu hasilnya dulu, negatif baru isoma, atau positif baru isoma, atau bagaimana? Untuk seharusnya ketika lazimnya tahu hasil positif baru isoma. Baru isoma. Jadi sepertinya kan harus menunggu hasil dulu ya. Yang tadi sepertinya Bu PC 3 jam, harus 3 jam dulu nunggu. Kalau yang RE sama Joshua harus 24 jam dulu, atau seenggak-enggaknya hasilnya itu sudah masuk ke handphonenya, ke WA ya, melalui WA gitu ya. Nah, kalau untuk Misbah ya, Misbah. Iya betul. Siapa yang mayat ini? Kantong ambulan? Jenazah? Ahmad kan kamu kan ke sana atas panggilan siapa tadi yang manggil? Namanya? Oh, kalau untuk nama yang nelfon ke pokoknya kamu diperintahkan kantor aja lah. kami, kita nggak tahu namanya, untuk Bu. pasien. Iya. Nah, sekarang kan kamu lihat dulu masuk ke dalam, atau kamu langsung bawa kantong jenazah atau bagaimana? Pertama itu kan saya mundurkan mobil ya, Bu ya. Lalu kan ada bapak-bapak yang di lokasi tersebut. Lalu kita bersapa. Saya, langsung masuk ke dalam katanya. Oke, waktu itu belum sudah masuk bawa kantong jenazah? Belum. Saya belum tahu menahu. Terus kamu masuk nih? Iya. Nah, terus waktu kamu bawa kantong jenazah, apa yang kamu lakukan? Kalau apa kamu misalnya, ini udah yakin nih orang udah meninggal, terus kamu bawa kantong jenazah atau bagaimana? Atau hanya kamu mendengar dari orang di sana, nih udah mati, kantong jenazahmu mana? Tidak, Ibu. Jadi pas saya cek itu korbannya sudah meninggal dunia, sudah jenazah, lalu saya gimana cara ngecekmu? Di nadi, Bu. Cek nadi. Gitu. Ya. Dicek di nadi sini sudah tidak ada. Selalu di leher. Di leher. Iya. Tapi waktu itu kamu karena hanya jemput pasien, jadi tidak ada pakai sarung tanganmu? Pakai, Ibu. Pakai. Terus kakimu nggak kamu pakein apa nama itu? Tidak, Ibu. Lazimnya pakai sepatu ya? aja. Pakai sepatu aja. Iya, Ibu. Dan memang darahnya memang ada di situ ya? Berlumuran darah. Hanya di situ, hanya darahnya hanya di dekat itu aja ya? Dilanjutkan dulu. Pak Afung, saya mau tanya ya. Tadi saudara mengatakan saudara mengganti jam 3.15 atau 3.20 ya. Itu jam 3 pagi apa jam 3 sore? 3 sore ya. Terus saudara tadi ada mengatakan bahwa ada yang mati, tidak kelihatan gambarnya ya? Ada, Bu. Nah, saya mau nanya, yang tidak kelihatan gambar itu apa sebabnya? Apa kameranya rusak atau DVR-nya atau bagaimana? Jadi biasanya kalau di lapangan itu memang input nomor itunya apa, kan di VR itu ada lubang-lubang untuk setiap kamera kan colok. Jadi lubang yang itu nomor 1 sama 8 itu memang mati, Bu. Mati. Biasanya kalau dari pengalaman itu adalah karena kena listrik, shock, atau kena biasanya petir, Bu ya, bisa jadi. Jadi lubang input yang mati. Makanya dia pakai 2 DVR. DVR atas itu untuk yang lubang 1 sama 8 mati ini, kabel dicabut, masukin ke DVR yang di atas supaya nanti gambar yang ini nyala bisa masuk ke DVR yang bawah. Tapi di kotak yang nomor 8 itu ada pembagian 4 kotak. Begitu. Iya. Terus yang tidak ada gambar itu, yang kan ada titik itu di kamera kelihatan ya, arah-arah dari kamera itu. Saya tidak perhatikan, Bu. Tahu tidak arahnya? Tidak perhatikan saya, Bu. Nah, kemudian yang rusak itu kan saudara ganti tadi ya? Iya. Yang saudara ganti itu sama nggak arahnya semuanya? Ya, tetap saya seperti pekerja profesional, Bu ya. Saya belajar hal kecil. Jadi saya penggantian mesin itu nanti akan saya kembalikan seperti semula, Bu. Supaya nanti yang punya itu, customer saya itu tidak membingung, ini kok acak gitu.
saya kembalikan seperti semula. Nomor 1 tetap mati, walaupun udah digantikan berarti otomatis. Tapi saya tidak cocok ke situ karena ya kembalikan seperti semula. Mengganti hari apa? Hari Sabtu, tanggal 9. Tanggal 9 jam Hari Sabtu. 3. Enggak, jam 3-an itu saya terima pesanan dari. Nah, kemudian saya tanyakan pada waktu itu, saudara tahu nggak di sana? Tidak tahu, Bu. Setelah itu? Tidak tahu, saya tahunya hari Senin, Bu ya. Senin. Dari Senin saudara tahu ya. Nah, pada waktu saudara tahu, coba saudara mengingat lagi nggak kejadian bahwa saudara pernah memasak mengganti DVR di daerah sana? saya kepikiran ke sana, Bu. Iya. Saudara nggak pikir? Iya. Berita seheboh itu terus saudara yang mengganti DVR sana, saudara nggak mikir sampai ke sana? Tidak kepikir. Tidak ada pikiran bahwa ada kejadian seperti itu yang itu mesin yang saya ganti, saya nggak ada kepikiran seperti itu. Terus kapan saudara mulai berpikir? Setelah itu? Hari Selasa atau Rabu, karena ada Pak RT kan biasa kan di komplek itu ada grup ya, informasi, tetangga juga ada WA katanya polisi, tembak polisi segala macam itu. Saya baru baca, ini di mana kejadian itu Durian 3. Oh gitu ya. Ya saya juga belum sempat kepikir bahwa saya akan ke arah sini gini. Gitu. Terus setelah sampai sekarang mikir, saudara sempat nggak berpikir setelah itu atau setelah saudara di BAP bahwa yang saudara ganti itu dan kemudian saudara bisa nggak mengingat waktu itu, oh ini arah dari kamera-kamera yang rusak yang saya perbaiki. Ya. Ada nggak kira-kira mengarah ke tempat kejadian? Tidak, Bu, karena pekerjaan saya kan banyak ya, saya tiap hari muter-muter ya. Jadi saya tidak perhatikan posisi kamera teman saya seperti apa. Jadi biasanya saya sekejap udah selesai udah. Iya, Bu. Satu lagi. Oke, cukup. Satu Sudah, majelis, izin satu majelis, penting Oke, sekali. satu saja ya. Untuk yang ambulan, Ahmad, itu kan kamu mengangkat ya? Iya. Bareng-bareng sama yang di dalam ya? Iya, sama Pada bapak. saat kamu membalikan itu pakai masker? Pakai masker. Pakai masker ya? Iya. Iya, 3 lepit itu, warna hitam. Warna hitam. Iya. Oke. Itu pada, nah sekarang untuk semua saksi nih ya, untuk semua saksi ini pada saat dilakukan penyidikan di Mabes Polri tetap sama BAP-nya, tetap ya? Tetap sama. Tetap sama semua? Hanya tambahan yang tadi ya, sama tetap? Oke. Nah, waktu itu kamu maskernya bolong nggak? Atau Saya tidak lihat. tidak, tapi pakai masker ya? Iya. Oke, cukup ya? Cukup, Pak. Baik, silakan penasihat hukum. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara penuntut umum yang kami hormati, saya ke saksi Natani. Baik. Baik, tadi saksi memperlihatkan mutasi ya? Mutasi, ya. Mutasi. Bisa disebutkan mutasi bulan berapa ya? Tahun berapa dan tanggal 11 Juli 2022. 11 Juli 2022. sampai dengan Yang di BAP hanya ini saja. hanya itu. Iya. Tapi kemarin pengacaranya Ricky Rizal minta rekening koran seluruhnya. Iya, saudara pegang berarti ya? Iya. Ada di situ. Iya. Baik. Boleh saudara jelaskan bahwa di rekening tersebut yang rekening koran itu, Iya. alur transaksinya pembayaran apa? Kalau pengeluaran pembayaran apa? Kemarin sudah dijelaskan, perlu dijelaskan kembali. Perlu dijelaskan karena ini sidangnya beda. Sidangnya beda, silakan saudara jelaskan. Jadi mengulang, saudara. Iya. Untuk transaksinya itu ada bill payment ke Telkom Solo, terus PLN Jawa, terus ke PDA, pembayaran PLN, Telkom, Indovision, PDAM, seperti itu. Untuk keperluan? Iya, keperluan benar. rumah tangga? Iya, benar. Baik. Kebanyakan itu. Keperluan pribadi yang punya rekening ada nggak di situ? Misalnya pembayaran? Saya tidak tahu ya yang Tapi rata-rata pengeluaran pribadi rumah tangga? atau apa. Iya. Pengeluaran rumah tangga? Iya. Yang dalam
ada penyitaan, pada saat penyitaan itu ada beberapa, untuk saya konfirmasi, disita yang tanggal 10 Agustus 2022 disita dari saya, Yang Mulia. Pada saat penggeledahan itu ada catatan kas, catatan bond, catatan M-Banking terkait transaksi itu. Saya butuh apabila penuntut umum bisa memberikan saya satu saja transaksi untuk mengkonfirmasi apakah M-Banking yang ini masuk dalam mutasi yang disebutkan tadi. Ada yang bisa ditunjukkan? Satu saja. Silakan dulu sambil mencari. Saudara Adan Romer, ya, apakah HS ini yang saudara lihat jatuh dari mobil? Iya, Pak. Pada waktu terdakwa turun di rumah Jalan Duren 3. Saya nggak tahu Pak itu senjata HS yang itu atau bukan, tapi saya ingat saya senjata HS yang jatuh Pak. Coba saudara amati, coba saudara maju. Berdiri, sebentar. Iya Pak. Senjata benar, HS. sudah ini? Benar Pak, senjata HS Pak. Sudah ini yang saudara lihat pada waktu itu jatuh? Senjata HS ya Pak. Baik, silakan duduk. Terima kasih Pak. Sudah. Ini magasinya mana tadi? Apakah saudara saksi kenal senjata ini? Enggak. Daden? Enggak pernah lihat ya? Enggak pernah lihat saya. Enggak pernah lihat. Kalau yang kotaknya ini pernah lihat? Enggak pernah. Enggak pernah. Udah. Ini sudah. Nah. Untuk peluru yang 9 mm ya? Iya Pak. Apakah seperti ini? Iya betul coba, Pak. Coba dilihat dulu. Iya benar Pak, ini 9 mm Pak. Betul? Betul? Ya, 9 mm ya. Cukup Bapak Ketua Majelis? Cukup ya? Ya, cukup Pak. Baik. Sudah? Izin Bapak untuk saksi Daden, Prayogi, sama Azam dan Farhan sudah cukup. Sudah selesai ya. Izin Yang Mulia. Baik, silakan. Apabila diizinkan kami ingin menanyakan terkait barang bukti yang diperlihatkan. Silakan. Baik, Saudara Azan Romer. Iya Pak. Tadi Yang Mulia memperlihatkan senjata HS. Iya Pak. Tadi saudara menyampaikan bahwa senjata itu yang saudara lihat. Senjata HS Pak. Senjata HS. Iya Pak. Apakah senjata itu yang saudara lihat? Saya tidak tahu Pak, tapi saya pastikan yang jatuh itu HS. Saya ingat Dari saya, mana saudara bisa memastikan bahwa senjata itu HS, sedangkan yang tadi saudara diperlihatkan oleh majelis, ketua majelis, saudara tidak tahu bahwa senjata itu yang jatuh apa tidak? Saya nggak tahu Pak, karena saya nggak tahu nomornya Pak. Tapi kalau senjata yang jatuh saya bisa bedakan Pak, mana HS Bisa mana beda. belum. Yang Mulia, ini sangat penting buat kita, jadi mohon nanti kami harap bahwa CCTV yang diperlihatkan oleh penyidik pada saat penyidikan itu harap kita minta diputarkan untuk mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh saudara Romer ini. Ya baik, nanti jaksa penuntut umum akan menghadirkan bersama ahli. Begitu ya? Siap Bapak. Baik, cukup. Baik, terima kasih para ajudan, saudara Adan Romer, saudara Prayogi, saudara Daden, dan satu lagi saudara Farhan. Terima kasih atas kehadirannya. Nanti kalau memang jaksa penuntut umum menghadirkan kembali, saudara dimohon untuk hadir. Baik, silahkan boleh meninggalkan tempat. Terima kasih Yang Mulia.
Mohon yang duduk di depan, di belakang duduk di depan aja, nggak apa-apa. Saudara Tong Jifung sama itu silakan duduk di sini, tidak apa-apa. Ya, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Sebelum kita ke saksi yang ada di hadapan kita Yang Mulia terkait barang bukti tadi Yang Mulia, ada satu senjata milik klien kami Ferdi Sambo yang juga disita, Wilson Combat tipenya, dan itu belum ditunjukkan di hadapan persidangan. Hemat kami itu penting untuk ditunjukkan untuk melihat. Senjata jenis apa? Senjata apa? Iya, Combat Wilson untuk menunjukkan apakah ada kemiripan dengan HS Yang Mulia. Artinya jangan sampai ada kekeliruan, karena yang selama ini dari keterangan Saudara Ferdi Sambo bahwa Wilson Combat lah yang selalu dibawa. Jadi begini, nanti terdakwa mempunyai waktu sendiri untuk mengenali senjata. Tadi hanya kita memeriksa saksi. Ya. Baik Yang Mulia. Baik, Saudara Jaksa Penuntut Umum, Saudara Penasihat Hukum, karena keterangan saksi-saksi yang di depan ini adalah bukan merupakan saksi yang berkaitan langsung, kita periksa bersama-sama. Keberatan? Ada yang keberatan penuntut umum? Tidak keberatan penasihat hukum? Baik, kita lanjutkan ya. Saya periksa dulu Saudara Anita Amalia Dwi Agustin. Baik Yang Mulia. Saudara Amalia Anita, kemarin saudara menerangkan bahwa berdasarkan permintaan untuk membuka rekening saudara Riki Rizal, ya, saudara menemukan ada transaksi pada tanggal 11 Juli, ada transaksi dari almarhum Brigadir Joshua ke saudara Riki sejumlah 200 juta. Ya, ada uang masuk. Ada uang masuk ke rekeningnya Riki Rizal. Sementara saat itu berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum, saudara Joshua sudah almarhum. Iya. Itu. Iya. Selebihnya di dalam rekening itu tidak ada uang keluar masuk sejumlah signifikan, iya, tetapi hanya untuk membayar seperti kebutuhan listrik, kebutuhan internet dan lain-lain. Iya. Bahwa pada tahun 2021 ada transaksi sejumlah 50 juta sebanyak 3 kali dari almarhum Joshua ke siapa kemarin? Oh, enggak, saya tidak membuka data saudara Joshua, maaf. Oh, saudara Riki ya? Sekarang saya hanya bawa data yang 11 Juli saja sesuai BAP, karena yang kemarin sudah saya serahkan juga ke pihak jaksa. Jaksa penuntut umum. Enggak, ini saya mengingatkan pada keterangan saudara kemarin, silahkan dibaca, dipinjam dulu, nggak apa-apa. Dipinjam dulu. Ini saya hanya mengingatkan keterangan saudara kemarin di persidangan yang menyatakan bahwa ada transfer sejumlah 50 juta pada tahun 2021 sebanyak 3 kali dari rekening Riki ya? Iya Yang Mulia. Betul, kepada? Tidak tertera, hanya nomor rekening saja. Hanya nomor rekening. Bukannya kemarin sama-sama BNI saudara menyebut nama kemarin? Oh, bukan. Sebanyak 50 juta 3 kali? Bukan. Yang 50 juta ke bank lain ini tidak ada nama karena ke rekening bank lain. Hanya nomor rekeningnya saja yang tertera. Itu pada tahun 2021? Iya. Mohon maaf, ini terpotong. Apa? Ininya untuk tanggalnya terpotong. Tadi ada di... Masih di bawah saudara jaksa penuntut umum? Data yang kemarin?
Tanggal 19 April 2021. Tanggal 19 April 2022 yang mulia. 19 April 2022. Iya. Sebanyak 50 juta sebanyak 3 kali. Kepada? Tidak ada keterangannya karena ke bank lain. Ke bank lain. Iya. Itu saja yang saudara terangkan. Hanya ada nomor rekeningnya saja. Hanya ada nomor rekeningnya saja, tetapi tidak ada namanya. Iya. Kemudian saudara kemarin juga menjelaskan bahwa uang sejumlah 200 juta itu ditransfer pada tanggal 11 Juli pukul 7.35 ya. 7.25 dan 7.27, beda 2 menit. 7.25 dan 7.27. Iya. Masing-masing sebanyak 100 juta dari almarhum Joshua kepada saudara Ricky Rizal. Iya. Oke, selanjutnya saudara Raditya Adiasa. Siapa yang mulia? Saudara Raditya Adiasa, saudara menerangkan kemarin bahwa saudara diminta menyerahkan DVR, NVR, NVR dari Biro Propam dan Biro Provos. Biro Paminal dengan Biro Provos. Biro Paminal dan Biro Provos pada tanggal 8. Kalau untuk rekamannya itu untuk rekaman tanggal 8 dan tanggal 9 yang mulia. Tanggal 8 pukul 23.30. Betul. Sampai pukul antara jam 3 atau jam 4 saya lupa. 03.30 seperti yang saudara terangkan kemarin. Betul yang mulia. 03.30. Di Biro Propam saudara melihat video gambar yang tertera di CCTV ada terdakwa Kuat, terdakwa Ricky Rizal dan terdakwa Eliezer. Betul yang mulia. Itu sedang memperagakan sesuatu, saya nggak tahu sedang memperagakan apa, dengan ada pemeran pengganti juga, terus ada penyidik Jakarta Selatan juga, sama ada Kaden A waktu itu Pak Agus Nurpatria sama Bribda Sigit yang saya lihat. Yang saudara lihat. Apakah ada terdakwa Ferdi Sambo di sana? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Kemudian di kantornya Biro Provos? Kalau yang Biro Provos saya tidak mengetahui karena kan banyak saya skip aja untuk hasil backupannya itu saya skip sampai dengan orang-orang yang ada di sekitar ruang pemeriksaan meninggalkan ruangan yang mulia. Oke, itu saja yang saudara terangkan kemarin ya. Siap yang mulia. Selanjutnya pindah ke saudara Isbah. Ya, Pak. Saudara Isbah pada persidangan yang lalu menerangkan bahwa pada pukul 15 ya, tanggal 8 Juli saudara dihubungin untuk datang mengambil PCR. Izin Pak itu untuk Nevi. Kalau saya di tanggal 7. Oh, saudara diminta pada tanggal 7. Betul. Untuk pukul berapa? Dimintanya pukul 7 pagi. Saya datang tuh 7 pagi tapi nggak langsung swab, jadi nunggu sekitar jam 8 lebih baru swab. Siapa yang saudara lakukan swab? Bapak FS sama Pak Daden. Saudara Ferdi Sambo dengan Pak Daden. Daden. Ya betul. Itu saja ya, pada tanggal 7 Juli ya? Iya betul. Selebihnya tanggal 8 Juli tidak tahu? Tidak tahu. Dan saudara sudah terbiasa untuk diminta untuk melakukan swab kepada keluarga Ferdi Sambo di Jalan Saguling? Betul. Itu ya yang saudara terangkan. Selanjutnya kepada saudara Nevi. Siapa yang mulia? Saudara diminta untuk dihubungin pukul 15. Maaf yang mulia, dihubungi jam 1.30. Jam 1.30 untuk datang ke Saguling pada tanggal 8 Juli. Iya, untuk dihubungi untuk swab di Saguling jam 15.30. 15.30. Iya. Kemudian jam berapa saudara tiba di Saguling tanggal 8 Juli? Tiba di Saguling
jam 15.35. 15.35. Iya. Oke. Selanjutnya sampai sana 13.35, lalu menunggu sekitar 5 menit. Rombongan datang, langsung swab, setelah swab langsung pulang. Langsung pulang? Iya. Siapa saja yang saudara lakukan swab pada tanggal 8 Juli di Jalan Saguling? Tanggal 8 ada 4 orang. Yang pertama itu Ibu PC, Ibu Susi, Bapak Joshua, sama Richard. Baik, yang pertama terdakwa Putri, kemudian saudara Susi, saudara Richard, kemudian Joshua dulu, baru saudara Joshua, kemudian baru saudara Richard Eliezer. Iya betul yang mulia. Kemudian saudara pulang. Iya betul. Itu saja yang saudara sampaikan ya. Iya. Selanjutnya pindah ke Ahmad Syarul Ramadan. Baik yang mulia. Saudara Ahmad, pada persidangan yang lalu saudara memberikan keterangan bahwa pada tanggal 8 Juli sekitar pukul 19 saudara dihubungin untuk menjemput. Baik yang mulia. Tidak disebutkan waktu itu jenazah atau pasien ya? Pasien yang mulia. Oh, yang disampaikan hanya menjemput pasien. Iya. Di Jalan Saguling. Untuk lokasinya pertamanya saya tidak tahu yang mulia. Yang pertama yang dikasih tahu yang di mana? Saudara diminta untuk menjemput di mana? Langsung dikirim dari pihak kantor saya yang mulia, dari Bapak Sofwan Kasman. Iya, makanya menuju ke Duren 3. Menuju Duren 3. Komplek Polri. Kemudian di perempatan Mampang saudara sudah ada yang menjemput. Iya. Untuk mengarahkan saudara menuju Duren 3. Iya yang mulia. Kemudian saudara masih menunggu sampai di Duren 3, saudara mengeluarkan kantong jenazah. Kantong jenazah. Iya yang mulia. Miliknya Kakor Lantas Polri. Iya yang mulia. Kemudian pada pukul 21 saudara memindahkan jenazah, memasukkan jenazah tersebut ke dalam kantong. Kalau untuk jamnya itu saya kurang tahu yang mulia. Saudara kurang tidak ingat lagi, tetapi iya, saudara memasukkan jenazah itu ke dalam kantong jenazah. Iya yang mulia. Saudara dibantu oleh saudara siapa waktu itu, masih ingat? Saya tidak tahu namanya yang mulia. Saudara tidak tahu jenazah itu siapa namanya juga saudara tidak tahu? Tidak tahu yang mulia. Kemudian saudara membawa kantong jenazah tersebut menuju rumah sakit RS Polri yang mulia. Rumah sakit Kramat Jati, iya, dengan dikawal mobil Pajero milik Provos. Baik yang mulia. Itu saja. Iya yang mulia. Saudara kemudian diberikan uang baru setengah 5 pagi saudara boleh pulang. Baik yang mulia. Itu saja yang saudara terangkan ya. Iya yang mulia. Baik. Kembali ke saudara Bimantara. Baik yang mulia. Saudara Bimantara, saudara diminta untuk menyerahkan rekaman data registrasi dan CDR, call data record. Call data record dari nomor ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 nomor. 6 nomor. Bisa disebutkan kembali? Yang pertama 62 822 815 75 821. Yang kedua 62 811 110973. Yang ketiga 62 812 195 23471. Yang keempat 62853 940646. Yang kelima 62822 6789 2005. Yang keenam terakhir 62811. Saya ulangi, yang keenam 62811 959494. Itu saja ya, call data record. Mengenai rekaman percakapan di luar call data record, saudara tidak tahu menahu? Tidak tahu ya. Itu saja saudara diminta ya.
Selanjutnya kepada Saudara Victor Kamang. Saudara mewakili XL untuk diminta untuk menyalahkan call data record sebanyak berapa nomor? Sebanyak 1 nomor yang mulia. 1 nomor. 1 nomor. Boleh disebutkan nomornya? 62 87 888 25 8777. 888 dan 777 ya? Ya. Tapi untuk meminta data registrasi ada 1 nomor lagi yang mulia. Oh, ada 1 nomor lagi. 62 878 0816 3472. Itu saja ya? Ya, cuman yang itu hanya dimintakan data registrasinya. Baik. Baik Saudara Bimantara maupun Saudara Victor Kamang, Saudara tidak mengetahui terdaftar atas nama siapa saja nomor-nomor tersebut ya, yang seperti Saudara terangkan kemarin. Baik, selanjutnya kepada Saudara Chong Jiufung. Ya, yang mulia. Baik, Saudara belum pernah diperiksa di dalam perkara ini. Saudara coba terangkan tugas sehari-hari Saudara sebagai apa? Saya sebagai teknisi panggilan. Teknisi panggilan. Saudara pernah diminta untuk memasang CCTV di Jalan Duren 3? Belum pernah. Duren 3 tidak pernah. Tidak pernah. Kalau ke Jalan Saguling? Belum pernah. Terus dalam perkara ini apa yang Saudara ketahui? Saya cuma dapat panggilan untuk penggantian DVR. Penggantian DVR? Ya. Di mana? Dia tidak ngomong, Saudara Irfan itu. Siapa yang meminta Saudara? Saudara Irfan. Saudara Irfan? Iya. Irfan itu siapa? Irfan itu dia menghubungi saya. Jadi posisi saya lagi kerja di lapangan. Dia telepon saya, dibilang Pak Afung, saya ada permintaan pengganti DVR, bisa dibantu? Saya bilang bisa. Saya minta model DVR seperti apa dan kapasitasnya berapa besar gitu. Lalu dia nanti dihubung kembali, dia cek dulu katanya. Oke. Kemudian itu tanggal berapa? Hari Sabtu ya, tanggal 8 ya. Tanggal 9. 9. Sabtu tanggal 9. Ya. 9 Juli. 9 Juli. Jam berapa Saudara Irfan menghubungi Saudara? Jam 3:15 atau 20 lah. Sore. Pada waktu itu Saudara masih di rumah atau masih di toko? Enggak, saya kerja lapangan. Oh, kerja lapangan masih ya, di jalan. Lagi pemasangan tie kabel. Oke. Ya. Terus Saudara janjian dengan Saudara Irfan kemana? Saya bilang nanti ini, jadi dia permintaan DVR, lalu saya cek harga, ACC, harganya oke, baru saya bilang mau dikirim kemana, nanti dia kirim lokasi katanya. Oke. Nah, lokasinya itu di Gewas ya, tempat cuci mobil yang mulia. Gewas di mana? Di depan apa namanya, komplek Duren 3 itu agak maju ya. Di komplek Duren 3 itu. Kemudian? Ya, lalu saya janjian ke sana. Saya bilang nanti saya mungkin agak maleman karena kerjaan saya belum selesai, saya bilang. Oke. Ya, jadi dia katanya nggak apa-apa, dia tunggu. Kemudian jam berapa Saudara akhirnya serahkan kepada Saudara Irfan itu? Jadi jam 5:45 lah. Saya pulang dari sana karena kebetulan hari Sabtu, saya pulang pagian. Saya ketemuan di Gewas sana pakai mobil. Lalu saya sama Saudara Irfan jalan kaki ke dalam komplek. Saya baru tahu ini komplek apa, Duren 3 gitu. Oh, tanggal 9 itu ya? Iya, yang mulia. Saudara masuk ke dalam komplek Duren 3. Betul, yang mulia. Waktu itu diantar cuma sama Irfan? Iya. Saudara tidak tahu Irfan ini siapa? Saya tidak perhatikan dengan jelas karena ya ada permintaan, saya ikutin aja. Itu customer saya. Oh, Saudara sudah biasa? Bukan, maksud saya itu dia kan ada permintaan sama saya untuk beli barang. Jadi intinya kan saya jual barang. Begitu yang mulia. Oke. Kemudian Saudara mengganti DVR itu? Saya diarahkan ke pos penjagaan di depan lapangan basket itu. Di situ ketemu security untuk izin ke dalam untuk
ganti DVR. Oke. Ya. Kemudian saudara ganti. Ya, ganti yang mulia. Setelah itu? Udah selesai ganti, udah saya bongkar, saya pasang seperti semula, saya kasih saudara Irfan langsung. Oh, saudara kasih yang DVR lama kepada Iya. saudara Irfan. Betul yang mulia. Kemudian? Ya udah, lalu saya ke depan, saudara Irfan temenin saya ke parkir mobil di depan lagi, jalan kaki. Oke, setelah itu? Dia tanya biaya berapa, saya kasih tahu dia harganya 3.550.000 karena dua mesin DVR, 2 hadis sama ongkos saya. Habis itu dia pakai M-Banking kirim ke rekening, saya cek harganya masuk walaupun namanya beda ya, saya kan seperti biasa di lapas saya nggak perhatikan nama, yang penting nilainya benar yang mulia. Namanya siapa? Atas nama Indra. Indra siapa? Saya tidak tahu yang mulia. Yang saudara tahu cuma namanya berbeda. Dia Iya. menyebutkan Irfan tapi namanya Indra. Iya yang mulia. Terus setelah itu? Ya selesai transaksi masuk, selesai, udah saya pulang yang mulia. Itu saja? Sudah ya yang mulia, benar. Di Jalan Saguling? Tidak ada. Saudara masuk ke dalam rumah Jalan Duren 3 nomor 46 tidak? Tidak yang mulia. Tidak? Tidak ada yang mulia. Jadi saudara hanya mengganti DVR yang ada di pos itu Pos saja? penjagaan saja yang mulia. Nah, Betul. selebihnya saudara tidak tahu menahu? Tidak tahu yang mulia. Saudara sempat melihat apa isi DVR itu? Tidak yang mulia. Sempat tidak melihat sama Tidak. sekali ya? Saudara hanya mencopot, mengganti, kemudian menyerahkan kepada saudara Irfan tersebut. Setelah itu saudara pulang? Iya yang mulia, benar. Itu saja? Itu saja. Perkara yang lain saudara tidak tahu? Tidak tahu yang mulia. Mengenai ada pembunuhan atau tidak saudara tahu menahu? Saya tidak tahu yang mulia. Saudara ya, pada saat tanggalnya kapan? Waktunya? Waktunya saudara mengganti itu? Tanggal 9 Juli. Tanggal 9 Juli. Saya ya? hari Sabtu ya. Jam berapa? Saya sampai di sana jam 5.40-an. Saya ganti itu kurang lebih jam 6 ganti ya. Kurang lebih makan waktu 20 sampai 25 menit. Baik. Ketika saudara itu datang mengganti, itu security itu ada? Security itu? Penjaga? Ada. Ada? Ada. Nggak ada hambatan mengganti? Ada enggak hambatan saudara? Harus saudara datang lalu mengganti begitu saja atau ada komunikasi lain? Jadi posisinya saudara Irfan maju di depan, saya di belakang. Dia ketemu security, ngomong-ngomong sebentar, akhirnya ditunjukin ini orang teknisi saya nih, saya mau ganti DVR. Lalu security tunjukin arah ke dalam. Yang mulia. Tadi kan ada dua, ya, dua. Itu sepotong saudara, itu masih hidup enggak? Kondisi masih nyala. Masih nyala? Masih nyala. Itu kan ada dua ya? Iya. Dua-duanya? Jadi gini, itu jadi itu 2 DVR itu kalau saya lihat dari mereka cara pemasangannya adalah tampilan di layar itu ada nomor 1 sama 8 itu mati karena mati input. Mati input. Jadi colokin dia nggak nyala. Jadi otomatis DVR yang di atas itu dia sebagai splitter lah, jumper. Itu kan setiap DVR kan ada 8 ya. Bisa Ya. untuk kamera 8. Kalau 2 itu kan berarti berapa tuh? 16. 16 kalau digabung. Digabung 18. 16. Yang satu mati. Ada 2 titik yang mati, dua lubang yang mati itu otomatis dipindahkan ke mesin yang di atas. Itu ya. Dari akhirnya saudara ambil. Itu dua-duanya, ini kan saudara tadi kan ada hadisnya semua. Dua-duanya juga ada hadisnya juga. Saya sempat pas bongkar angkat itu di atas itu enteng karena saya coba lihat belakang tidak ada baut, berarti hadisnya tidak ada. Saudara, tapi yang atas ada. Saudara menganggap itu tidak ada hadisnya karena apa? Karena posisinya kan di DVR itu ada celah-celah dikit, saya perhatiin juga memang nggak ada dikunci hadis. Itu kan hadis kan di dalam. Iya. Saudara tahunya karena pertama tidak ada baut, kedua adalah perbedaan beratnya. Iya. Dan akhirnya saudara ganti yang pakai hadisnya semua. Iya, karena permintaan seperti itu ya saya ganti hadisnya. Ya. Tapi pertama kali nyala ya. Nyala. Itu dari yang nyala itu kameranya itu saudara perhatikan
menuju kemana saja sudah tahu? Saya tidak perhatikan. Sudah perhatikan? Iya. Ada tidak, terlepas dari yang di pos itu ya, yang pos, ada tidak yang mengarah ke depan? Tidak ketahui yang mulia, saya tidak tahu ya. Iya. Itu barang buktinya ada. Langsung aja diperlihatkan ya. Yang apa? Iya, mereknya Grand. Ada tulisan Grand. Ini brand yang saya ganti. Iya, ini yang di atas ini. Benar. Iya, ini yang atas punya. Ya, yang ada hadisnya nih. Tidak ada hadisnya. Ini yang ringan itu, yang ringan itu maksud saudara. Apa? Yang ringan itu, yang ada Iya. hadisnya. Izin. Oh, yang itu? Iya, ini ada hadisnya. Karena posisi baut ini untuk mengunci ya. Yang baut. Ada baut yang ini. Oh ini enggak ada juga. Itu bautnya sudah dibuka. Ya. DVR ini yang saudara ganti. Iya, ini yang lama dia, saya ganti yang baru. Ini. Iya. Ini maksudnya. Iya, dua-duanya. Iya. Maksudnya gini, sejenis ini atau ini? Kayak ini, model ini. Iya, ini yang barangnya ini ya, yang betul. saudara ganti ya. Betul. Yang artinya yang saudara ganti dulu, ini yang ada di sini nih, sekarang. Itu apa tuh? Hadis. Hadis. Oh, nggak tahu. Tidak tahu. Iya. Iya, saya dua itu aja sih. Oke. Silakan itu ya. Ya. Jadi ketika saudara melepas DVR, tidak saudara bongkar lalu hadisnya diambil, tidak ya? Tidak. Tidak ya, jadi cuma unit langsung. Satu itu ya, box itu langsung. Iya, ganti langsung. dua itu. Iya. Tapi saudara. Oh begitu. Ada nggak menjelaskan Irfan ketika itu atau berbapak berkomunikasi dalam berinteraksi dengan Irfan itu minta dijelaskan yang ini kenapa mati, yang CCTV yang mana yang mati, ada nggak seperti itu? Oh tidak Pak. Tidak. Tidak. Tidak ya. Terhadap di VR ini tadi bisa nggak dipastikan kalau dipasang, setelah dipasang itu dia bisa langsung menyimpan begitu? Iya, sistem yang punya otomatis bapak, Pak. Yang punya bapak yang baru? Iya, otomatis Pak. Otomatis ya, langsung, mesin itu semua, hampir semua udah otomatis Pak. Langsung otomatis iya. menyimpannya, jadi dipastikan begitu dipasang, nyala, dia sudah langsung menyimpan segala hasil yang dia peroleh gambar itu ya? Iya, betul Pak. Nah, tapi kalau yang DVR yang sudah tadi menyala tapi tidak ada hard disknya, itu tidak ada penyimpanannya. Tidak ada penyimpanan. Tidak ada penyimpanannya ya. Mungkin ada kawan lagi yang mau melanjutkan? Izin melanjutkan yang mulia. Saudara Afung, pada saat Anda mengambil DVR itu di pos satpam, situasi atau kondisi di sana seperti apa? Saya prakteknya biasa aja ya. Biasa aja. Iya. Apakah ada perdebatan antara tadi kan ada Irfan, apakah ada satpam juga di situ? Tidak ada ya, biasa ya. Tidak ada satpam atau tidak? Ada satpam. Ada satpam. Ada. Dan reaksi satpam seperti apa? Biasa aja sih. Jadi Irfan ketemu security, dia bicara karena saya posisi belakang. Bicaranya apa? Saya tidak dengerin. Tidak dengar. Saya tidak dengar. Oh, pada saat itu apakah Irfan selalu berada di pos satpam itu atau sempat juga pergi ke tempat lain? Tidak, dia temenin saya. Berapa lama proses Anda untuk kurang lebih 25 menit lah. Dan dia selalu ada di situ? Iya. Tidak pernahkah dia pergi dulu ke rumah lain? Tidak, karena posisinya gini, di depan saya adalah rak untuk tempat monitor di VR, lalu di belakang saya ini ada meja kecil satu sama bangku, saudara Irfan duduk di sana. Ya, karena posisi yang mesin di VR itu saya masih ingat, tahu di atas meja samping Irfan yang dilihatin gitu. Satpamnya ada berapa di situ? Kenapa? Ada berapa satpam di sana? Satu yang temenin saya di dalam ya. Satu yang temenin di dalam? Iya. Ada lagi yang di luar kah?
Di luar tuh saya perhatikan ada kurang lebih ada 2 atau 3 lah, saya kurang ingat ya. 2-3 orang satpam iya, atau ada saya kurang polisi? Tahu. Saya tidak bertanya karena saya lihat ada orang duduk di sana. Selain dari saudara Irfan, yang dari pihak kepolisian siapa di situ? Ada nggak yang hadir? Saya tidak mengetahui ya. Tidak mengetahui. Jadi Iya. total yang ada di dalam pos satpam dan di luar pos satpam ada berapa orang yang menemani saudara pada saat itu? Satu aja. Di luar dan di dalam? Di luar ada berapa orang? Oh. Di dalam ada berapa orang? Jadi pas saya masuk itu di depan itu ada 2 atau 3 lah ya. Saya kurang perhatikan mas, maaf saya kurang ingat. Ya. Ada yang ada lebih dari 2 orang, 3 lah ya. Karena Irfan datang, dia ketemu security yang di depan duduk lagi bangun, dia ngomong, nih ada teknisi saya nih kalau mau ganti DVR. Oh iya, dalam katanya. Oke. Setelah itu apakah ada DVR lain yang Anda ganti? Tidak ada, cuma itu aja. Pembayarannya seperti apa? M-banking ya, transfer. Siapa yang mentransfer? Dia pakai nama Indra ya. Iya. Iya, tapi nilainya benar sesuai tagihan saya. Pakai nama Indra. Iya. Tapi yang menelpon Anda Irfan. Irfan. Oke. Baik, saya ke Ibu Anita. Baik. Saudara Anita, tadi kan saudara sudah menjelaskan tentang rekening-rekening itu ya. Itu rekening milik Ricky. Iya. Seberapa sering rekening Ricky menerima transfer dari rekening Yosua? Atau rekening yang mana yang tadi terakhir itu? Hanya satu itu aja. Hanya yang tanggal 11 Juli aja. 11 Juli saja? Iya. Apakah pernah ada transaksi yang tinggi, besarnya sama seperti yang ditransfer pada hari itu? Dari semua transaksi-transaksi di rekening Ricky? Besarnya sama pada satu kali kesempatan? Ini kan saya ketika di BAP hanya yang 100 juta ini aja yang ditanya. Tapi kan Anda punya data tadi rekening-rekening itu transfer? Belum Anda rekap? Belum direkap sih. Kalau kemarin uang masuk hanya keluar aja. Ada yang sampai 50 juta? Iya. Lebih dari itu ada tidak? Maksud saya ada nggak yang lebih tinggi daripada transferan dari rekening Yosua kepada rekening Ricky ini? Sebesar 100 juta? Maksudnya dari rekening uang masuk ke rekening Ricky, dari rekening Yosua? Atau dari rekening yang lain lebih tinggi dari? Ada, hanya setoran aja. Setoran? Bukan transfer. Oh, setoran. Iya. Setoran ke rekening Ricky berapa? Tanggal 28 April itu Ricky Rizal Wibowo setor 450 juta. Setor? Iya, setor. Satu kali transaksi, 450 juta? Iya. Oke. Untuk yang transaksi dari rekening Yosua itu hanya satu kali itu aja ya? Satu itu aja. 2 kali tapi? 2 kali. Baik. Ini kan transfernya internet banking ya, M-banking? Iya. Proses M-banking itu seperti apa sih? Bisa jelasin nggak? Jadi ketika nasabah buka rekening, biasanya kan kita menjelaskan kalau transaksinya lebih mudah menggunakan e-channel yang lain selain ATM, seperti mobile banking, internet banking, SMS banking. Nah itu nanti nasabahnya pilih mau pakai apa, mobile banking, internet banking, atau SMS banking. Kalau transaksi Yosua ini internet banking? Ini keterangannya e-net banking, tapi e-net banking itu bisa lewat mobile banking, bisa lewat internet banking. Okay. Saya nggak bisa memastikan karena harus melihat dari rekening Yosua gitu. Nah, prosesnya seperti apa? Misalkan internet kalau banking mau seperti buka apa? Mobile banking itu yang didaftarkan nomor handphone nasabahnya, alamat email. Lalu dibuatkan user ID-nya, tergantung nasabahnya mau user ID apa, atau terus nanti nasabah mendownload aplikasinya lewat Play Store. Setelah itu nasabah mengaktifasi dengan memasukkan nomor rekening, PIN ATM, nomor kartu, lalu nanti mendapat OTP dari nomor handphone yang sudah didaftarkan. Setelah itu nasabah membuat MPIN dan password untuk transaksi. Apa MPIN? MPIN dan password transaksi. MPIN itu untuk masuk ke aplikasi mobile bankingnya. Artinya seseorang yang mentransfer harus punya MPIN dan semuanya. Passwordnya User ya? ID, MPIN dan password transaksi. Oke. Ya. Apakah itu bisa dilakukan dari device yang berbeda? Misalkan saya handphone ini ada M-banking, saya ganti handphone lagi menggunakan M-banking yang sama, masih bisa?
Kalau misal bisa ganti handphone asal SIM cardnya itu dipindahkan ke handphone yang baru. Oke. Iya, dan dia harus tahu itu kan kita masukkan nomor rekening, PIN ATM, nomor kartu, terus nanti kan ada OTP yang masuk ke nomor handphone yang sama dan email yang sama. Jadi nomor handphone dan emailnya pun harus sama. Setelah itu bisa digunakan kembali dengan MPIN dan password yang sama. Oke. Kuncinya tadi harus ada MPIN dan password untuk mengetahui transfer itu ya? Kalau transaksi ya. Oke. Saya ke Mbak Saksi Nevi dan Saksi Nevi dulu. Oke, Saksi Nevi, tadi Anda menjelaskan tanggal 8 swab di Saguling ya? Iya. Apakah keluarga di Saguling, baik itu Ibu Putri maupun Pak Sambo, selain di Saguling, pernahkah minta swab di tempat lain? Pernah. Di mana? Jadi biasanya keluarga Pak Sambo dan ajudannya, biasanya itu minta swab ada di rumahnya sama di kantor. Rumahnya tuh rumah mana? Rumahnya itu ada yang di Saguling, ada yang di Duren 3 sama di Bangka. Duren 3 itu ada 2 rumah. Oke. Itu. Sama di kantor. Paling sering di mana? Paling sering itu di kantor. Di kantor. Untuk Ibu Putri? Kalau Ibu Putri biasanya dia di Saguling. Di Saguling. Kalau Bangka pernah? Bangka pernah. Biasanya itu Pak Sambo saja. Oke. Anda tahu pada saat PCR atau itu biasa PCR? PCR. Itu apakah isomannya juga di sana? Kalau untuk isoman saya tidak tahu. Baik. Kalau tadi Anda tanggal 8 di rumah Saguling, saya ingin menanyakan bagaimana situasi dan kondisi pada saat Anda melakukan PCR. Bagaimana keadaannya Ibu Putri, bagaimana keadaan Susi, Yosua, dan Richard? Kondusifkah situasinya? Situasinya kondusif, seperti biasa, tidak ada perdebatan atau gimana, tidak ada. Kalau yang Anda lihat dari pada saat pemeriksaan Yosua itu kan sangat dekat pasti kan pada saat PCR itu? Iya. Raut mukanya seperti apa? Apakah ada memendam kekesalan? Tidak, seperti biasa. Seperti biasa saja. Kalau bagaimana dengan Ibu Putri? Ya? Ibu Putri seperti apa? Kalau Ibu Putri mungkin lebih ke raut wajahnya itu seperti lelah perjalanan saja. Lelah perjalanan. Iya. Adakah misalkan sembab karena nangis, pernah ada lihat? Tidak. Tidak lihat. Karena kan pada saat PCR pasti sangat dekat kan posisi Anda itu. Iya, tidak lihat ada tapi sembab. Tidak lihat, tidak memperhatikan. Baik. Untuk hasil swab sendiri itu berapa lama? Untuk yang Ibu Putri, terus habis itu Susi, Richard, dan Yosua? Kalau untuk Ibu Putri itu hasilnya sekitar 3 sampai 6 jam. 3 sampai 6 jam. Iya. Biasanya memang seperti itu selalu. Iya. Kalau sesuai permintaan, Pak. Sesuai permintaan. Iya. Kalau untuk Yosua, Richard, dan Susi? 24 jam. 24 jam. Kenapa berbeda? Kita tergantung permintaan, Pak. Biasanya kita di list nama dan permintaan jamnya. Oke. Gitu. Pada hari itu PCR Ibu Putri jam berapa? Kalau untuk swabnya itu sekitar 13.40. Swabnya 13, mulai swabnya. Mulai di swabnya Iya. 13.40. Maaf. 15.40. 15.40. Jadi 4 kurang 20 lah ya. Yes, jam 4 kurang. Artinya hasilnya sendiri jadinya pastinya berapa lama? 3 jam kah atau sampai nunggu 6 jam? Sekitar 3 sampai 6 jam. Faktanya jadinya berapa lama? Diinformasikannya. Kalau kita tidak tahu informasinya, Pak. Jadi dari pusat langsung kirim. Jadi kita tidak per WA ya. Dari jadi pusat. kita tidak cek lagi. Jadi hasilnya tuh dari pusat, bukan yang mengirim. Oke. Gitu. Pada saat itu yang menerima memang sudah dikonfirmasikan nomor-nomor telepon dari para pihak-pihak tersebut. Kalau keluarga Pak Sambo biasanya langsung ke Pak Arianto. Oke, Pak Arianto. Email dan WhatsApp.
Itu masuk Peduli Lindungi? Langsung terkoneksi? Masuk Peduli. Di Peduli Lindungi itu ada jamnya nggak masuk terkonfirmasi jam berapa, hasil jam berapa? Maaf Pak, ini ada data. Nah, coba dibacakan. Kalau untuk Peduli Lindunginya tidak ada jamnya Pak. Oke. Apakah Ibu Putri tahu kalau hasilnya dia itu berbeda dengan pihak-pihak lain? Saya kurang tahu. Oh, kurang tahu ya. Oke, dilanjutkan oleh rekan saya. Makasih majelis. Untuk siapa? Enggak. Radit. Iya Bu. Ya, Radit tadi tugasnya apa tadi? Tugasnya? Saya diminta untuk apa? Saya itu diminta untuk menyerahkan kopi backup rekaman di Biro Paminal dengan Biro Provos oleh Pak HK waktu itu. Diminta untuk menyerahkan rekaman. Iya. Ya, maksudnya langsung diserahkan. Jadi diminta untuk menyerahkan. Kamu dinasnya memang di sana? Saya kan honorer IT di Biro Paminal Bu. Honor di Biro Paminal. Iya. Maksudnya menyerahkan rekaman ini sudah ada rekamannya? Belum. Belum. Jadi rekaman ini ada di dalam NVR. Ya, ada di dalam NVR. Itu saya harus mendownload dulu dari mesin. Oke. Sesuai dengan permintaan dari tim. Sesuai kan ada dengan dua. permintaan. Siapa aja di situ yang minta? Ada dari tim sus, ada dari Bareskrim. Bareskrim. Di waktu yang berbeda. Di waktu yang berbeda. Betul. Sekarang yang pertama kali minta yang mana? Yang tim sus Bu. Tim sus. Betul. Tim sus itu siapa yang minta? Tim sus yang minta waktu itu Kombes Rahmat Pamuji. Kombes Pamuji itu di Propam juga? Bukan, beliau setahu saya di Itwasum. Waktu itu kamu download, diserahkan, atau memang ada yang kamu download langsung diserahkan atau bagaimana? Atau Jadi, kamu ada edit? Nggak ada edit, jadi langsung saya colok pakai flash disk. Oke. Itu sesuai dengan permintaannya jam berapa.